Ada sebuah ungkapan, janganlah menjilat ludah sendiri, karena itu perbuatan yang sangat hina. Tapi ternyata aku sudah melakukan. Semula aku begitu benci sama Bu Asih. Wanita itu adalah ibu dari mantan istriku. Artinya juga mantan mertuaku. Mantan mertuaku itu juga punya andil langsung dalam kemelut rumah tanggaku, hingga pada akhirnya hancur lebur. Mungkin awalnya aku yang salah, terlalu percaya sama Arum, istriku. Dia meminta izin mau kerja. Kalau alasannya cuma mau membantuku, gak respect bagiku. Karena gajiku sendiri sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk ukuran keluarga kecil. Tapi alasan yang kedua yang bikin aku luluh. Dia ingin memanfaatkan ijazah sarjananya. Akhirnya dengan setengah hati aku izinkan dia kerja. Hanya melayangkan surat lamaran kerja sekali, Arum sudah diterima kerja di salah satu bank swasta sebagai teller. Dan di hari-hari selanjutnya, setiap hari kami mulai sibuk dengan kerjaan masing-masing. Berangkat kerja pagi, baru ketemu sore, kadang sampai malam kalau di kantorku ada lemburan, atau sebaliknya Arum yang lembur. Makin kesini kami mulai kehilangan waktu luang untuk diisi bertiga sama anakku yang baru berumur 3 tahun. Aku merasa sudah terjebak dalam kehidupan yang super sibuk. Semua demi uang. Namun begitu, kami sama-sama bisa maklumi. Apalagi saat itu kami memang lagi butuh biaya besar untuk beli rumah. Karena saat itu kami masih serumah sama mertuaku. Ya sebenarnya gak masalah, toh Arum itu anak ragil. Umumnya anak ragil lah yang akan mewarisi rumah orang tuanya, sekaligus yang merawat ortunya setelah tua nanti. Tapi aku sama Arum punya keinginan untuk punya rumah sendiri. Di perumahan gak masalah, malah lebih leluasa. Bagiku, hidup bebas tanpa bayang-bayang orang tua sangat menyenangkan. Aku itu paling gak suka kalau masuk diatur-atur orang tua. Gak suka kalau orang tua suka nimbrung kalau kami punya masalah. Karena justru masalah akan sulit menemukan jalan keluar jika orang tua ikut campur. Sampai seketika setahun kemudian, ketika kami sudah siap untuk membeli sebuah rumah, muncul ujian dalam hidupku. Aku mendapati Arum menjalin hubungan dengan teman sekantornya. Semula aku anggap itu sekedar gosip, dan bukannya aku nyombongin istri sendiri. Arum itu memang cantik. Wajar jika ada orang yang menyukainya. Apalagi usianya masih 27 tahun. Pasti orang mengira kalau istriku tuh masih lajang. Tapi setelah melakukan penyelidikan dan aku melihat dengan mata kepala sendiri, barulah aku percaya. Pertengkaran pun mulai terjadi. Arum gak mau mengakui, malah selalu mengelak jika menjalin hubungan dengan lelaki lain. Yang lebih menyakitkanku, dia bilang gak pernah punya hubungan sama Gilang, teman sekantornya itu. Tapi anehnya, Arum suka memuji-muji cowok itu. Sudah mulai membanding-bandingkan aku dengan Gilang. Memang cowok itu punya jabatan di kantor, sedangkan aku masih karyawan biasa. Tapi tetap saja gak pantas jika seorang istri harus membicarakan lelaki lain di depan suaminya, apalagi memuji-mujinya. Aku masih bisa bersabar, dan siapa tahu Arum mau menyadari kesalahannya. Itu harapanku. Apalagi aku juga gak bisa jika harus mengedepankan emosi. Aku juga harus melihat anak sebelum mengambil keputusan. Anak 3 tahun itu masih butuh dekat kedua orang tua. Aku gak mau Cantika, anakku, menjadi korban dari kelakuan orang tuanya. Yang menjadi ekspektasiku adalah bisa melewati ujian ini dan happy ending. Perahuku saat ini sedang bolong. Gak mungkin aku main pindah perahu sebelum ada usaha untuk penambalnya. Dan sabar adalah kuncinya. Namun semua usahaku seperti sia-sia. Apa yang aku lakukan hanya sepihak. Aku yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan
Justru Arum malah terus saja membuat lubang di perahu tambah besar. Terlebih setelah Bu Asih, mertuaku, ikut campur. Bahkan wanita itu suka ngompor-ngomporin Arum yang intinya disuruh membenciku dan menceraikanku. Herannya Bu Asih seperti mendukung Arum jalin hubungan sama Gilang itu. Ini kan keterlaluan. Orang tua bukannya menengahi, malah ingin rumah tangga anaknya hancur. Itu yang bikin aku lama-lama menjadi sadar, jika aku maksa mempertahankan api bara di bawah guyuran air hujan. Sampai aku merasa kewalahan sendiri, berat sekali. Sampai muncul pemikiran di benakku, ini bukan sekedar sabar. Sabar sudah gak punya peran penting untuk keluar dari ujian ini. Justru keadaan membuat aku harus jadi orang yang sadar. Sadar jika terlalu berat untuk mempertahankan orang yang sudah gak mau dimiliki. Mustahil tetap bertahan di perahu padahal air laut sudah hampir menenggelamkannya. Genap usia cantika 5 tahun, setelah melalui proses pertimbangan yang panjang, akhirnya aku memutuskan untuk cerai. Ini sebenarnya sangat berat, tapi biarlah, daripada setiap saat aku disakiti terus. Yang ada aku gak bisa fokus kerja. Kadang sesuatu yang gak menyenangkan bisa ngasih hikmahnya, dan hikmahnya aku sudah tahu. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik lagi. Dan anak jatuh di tangan Arum, tapi bagiku gak masalah. Ada saatnya nanti seorang anak pasti akan nyari ayahnya. Sampai pada saat menakutkan, aku harus meninggalkan semua yang aku sayangi, pergi dari rumah mertuaku, dan aku gak perlu menghiraukan perasaan di hati. Aku yakin ini bukan akhir dari hidupku. Ini bukan akhir hidupku. Aku masih punya kesempatan untuk merasakan bahagia, kendati harus mengulang dari awal lagi. Aku juga yakin ada sesuatu di balik rahasia. Ada sesuatu di balik rasa sakit. Setidaknya ada pelajaran yang harus aku ambil. Karena sebenarnya hidup adalah belajar tanpa henti. Dan Arum sudah memberikan kesadaranku. Sekalipun hubungan kami di awal dengan pacaran yang lama, ternyata gak ada jaminan bisa sukses dalam hubungan. Tapi seperti apa itu? Sekecewa apa aku? Aku lebih bagus jika tetap diam, tanpa mengeluh. Bukankah jalan hidup manusia itu gak ada bedanya dari sebuah cerita? Dan cerita setiap manusia itu berbeda dan dengan masalah yang berbeda pula. Singkat cerita, 2 tahun aku sudah menduda. Aku sudah tinggal sendirian di rumah kontrakan. Sebenarnya ibuku menghendaki aku tinggal di rumahnya. Sudah aku turuti, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Aku gak mau setiap saat tampak di mata ibuku, dan saat itu juga akan jadi beban pikirannya. Bagaimana juga aku ini anak pertama dari 3 bersaudara, seorang anak yang akan dibanggakan ortu untuk menjadi contoh dari adik-adiknya. Ternyata aku gagal. Aku sudah mengecewakan orang tua. Dari situlah akhirnya aku putuskan untuk pergi dari rumah orang tua dan cari kontrakan. Kukira itu lebih baik. Aku bisa lebih tenang sendiri sambil mencari sebuah ide. Apa yang harus aku lakukan ke depan? Mungkin selama bersama Arum, hidupku tanpa perencanaan jadi sangat rentan dengan persoalan. Karena menurut orang, untuk hidup yang lebih baik harus ada perencanaannya, ada konsepnya. Malam hari sekitar jam 7 lebih sedikit, aku yang baru selesai pulang dari kerja mampir di sebuah minimarket yang gak jauh dari gang rumahku. Ada sesuatu yang harus aku beli. Saat melintas di antara rak-rak minimarket, aku merasa badanku mengalami stroke dadakan. Sulit sekali untuk digerakkan. Mataku melihat sosok wanita yang gak jauh dari tempatku berdiri. Wanita itu adalah Bu Asih, mantan mertuaku. Maksud hati ingin menghindarinya, tapi tubuhku benar-benar gak bisa digerakkan. Mungkin saking kagetnya, sampai Bu Asih keburu melihatku dan menghampiri. Angga, sapanya, seranya yang menyentuh pundakku. Aku yang masih berdiri mematung jadi salah tingkah. Iya Bu, saya Angga. Kok Ibu ada di sini? Akhirnya bisa ngomong lancar juga. Ibu dari Semarang.
Ini mau cari minum, sahutnya sambil mengacungkan barang yang ditenteng di keranjang. Aku melihat Bu Asih kelihatan senang sekali. Pasti gara-gara ketemu aku. Aku yang sebenarnya merasa risih, mencoba berlagak biasa. Dia ternyata bersama suaminya, Pak Wuwuh, yang nunggu di mobil. Gak lama kami terlibat obrolan di situ. Dia cerita kalau Arum sudah cerai lagi sama suaminya. Aku kaget sebenarnya, tapi ku sembunyikan. Dan di akhir perjumpaan, dia minta nomor WA aku. Dan gak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Akhirnya kami berpisah. Dia keluar terlebih dulu. Masih dari dalam minimarket, aku melihat motor Pak Wo sudah berlalu. Sejak pertemuan itulah, mantan mertuaku itu sering menghubungi aku. Tentu saja aku senang. Senang bukan karena bisa komunikasi sama Bu Asih, tapi aku bisa video call sama anakku. Tapi sambungan selalu aku putus ketika Cantika berada di dekat ibunya. Aku sudah gak mau melihat wajah perempuan yang bernama Arum itu. Sakit hatiku masih belum kering. Bagiku gak ada rasa sakit hati yang sakitnya melebihi dikhianati. Meski sejujurnya saat ini dalam hati kecil ada rasa lega setelah mendengar kabar kalau Arum sudah cerai dari suaminya. Kendati aku gak tahu dan gak mau tahu kenapa dia cerai lagi. Aku gak bisa menolak ketika Bu Asih ingin menemuiku di kantor. Katanya ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara langsung. Tapi aku keberatan jika ngobrol serius. Tapi di kantorku, akhirnya dia bersedia menemuiku di minimarket, tempat pertama kali kami bertemu. Aku penasaran sekali, sepenting apakah sampai wanita itu mau saja jauh-jauh datang ke tempatku. Padahal jarak dari rumahnya ke rumahku perjalanan sampai 6 jam sendiri. Semula aku menyuruhnya untuk ajak Cantika, anakku. Tapi Bu Asih bilang gak bisa. Alasannya dia pergi gak pamit sama suaminya juga. Itu yang bikin aku makin penasaran saja. Sebenarnya masalah apa? Kamu sudah ketemu di minimarket itu? Karena aku merasa gak enak hati jika harus ngobrol di pinggir jalan. Apalagi sudah terlanjur bilang jika rumah kontrakanku ada dekat situ. Akhirnya aku ajak Bu Asih ke rumah dan kami duduk di ruang tamu. Kalian mau tahu apa yang mau diomongin Bu Asih? Dia berniat mau menggugat suaminya. Tentu saja aku kaget. Tapi bukan kaget tentang gugatan cerainya, melainkan alasannya. Pak Wuwu sudah gak normal lagi sebagai seorang lelaki. Bu Asih merasa kesepian dan dia hendak mencari suami yang lebih muda biar bisa memenuhi keinginannya. Mendengar itu dari dalam hati, terus saja aku membaca istighfar, merasa heran sama mantan mertuaku ini. Sudah tua, bukannya tahu diri, malah masih ingin mencari kesenangan diri. Mau carikan suami lagi? Ini kan aneh. Sebagai seorang yang pernah menjadi anaknya, aku kasih tahu dia jika niatnya itu kurang baik. Apalagi Pak Wuwu itu orang yang baik, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan sudah menjadi orang yang agamis. Aku katakan juga di usianya yang hampir 60 tahun itu harus lebih memikirkan akhirat dan mulai meninggalkan urusan dunia. Dan masih banyak lagi kata-kata nasihat yang aku ucapkan. Tapi rupanya semua omonganku ternyata gak ada digubris. Buktinya dia malah meraih tanganku dan menggenggamnya, lalu berkata lirih di sisi kupingku, "Apa setelah ibu cerai, kamu mau jadi suami ibu?" Hampir saja aku mendorong Bu Asih saking kagetnya. Benar-benar keterlaluan sekali mantan ibu mertuaku ini. Sumpah, andai dia bukan orang yang aku hormati, pasti sudah aku maki habis-habisan. Enak aja ngomongnya, aku mau jadikan suaminya. Itu yang aku gak terima. Aku ini mantan mantunya, masih muda, ganteng, walaupun anaknya sudah gak butuh lagi. Tapi mana mau, aku punya istri model Bu Asih. Aku akui wanita ini masih kelihatan cantik.
memang dasarnya sudah cantik, walaupun umur tapi tetap saja kelihatan cantik. Tapi bagiku tetap saja dunia akan mertawakan aku jika sampai menjadi suaminya Bu Asih. Sudah edan apa aku ini? Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Aku gak sanggup menolaknya. Bu Asih bilang mau membatalkan rencananya, gak akan gugat cerai suaminya. Tentu saja aku senang sekali. Tapi senangku lenyap seketika ketika wanita itu minta syarat, yakni asal aku mau melayaninya. Seperti mendengar suara petir menyambar keras sekali di dekat kupingku. Kaget mati. Gak nyangka mantan mertuaku itu sama sekali gak punya malu. Dia ngomong belak-belakan tanpa basa-basi. Dan anehnya, aku menyanggupinya, walaupun sebenarnya jauh dari dasar hati, menyesali. Tapi penyesalanku terkalahkan dengan keadaanku sendiri yang sebenarnya sudah lama kedinginan. Coba kalian bayangin, 2 tahun lebih aku gak pernah menyentuh wanita. Sekarang malah didatangi wanita tua yang mantan mertua. Tapi karena dia minta, aku anggap itu sebagai kesempatanku untuk mengobati rasa dahaga yang teramat menyiksa. Hingga saat itu kami benar-benar lupa segalanya. Kami sama-sama minum sepuas-puasnya sampai air segar yang ada diceret habis. Ternyata semua harus berlanjut. Setiap Bu Asih merasa kehausan, pasti datang di kontrakanku. Aku yang juga haus, gak mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu. Tapi aku menjadi bingung. Setelah bisa minum air, minum dari Bu Asih, keinginanku untuk mencari istri malah hilang. Apalagi aku masih trauma jika disakiti wanita laki. Mungkin kalau dengan Bu Asih, aku gak akan sakit hati. Itu yang bikin aku makin suka dan makin nyaman jika menjalin hubungan dengan mantan mertuaku ini. Ini aneh, tapi biar keanehan itu aku simpan sendiri di hati.